Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johannes Oliver Tambubolon. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat itu menjadi dasar pemikiran bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara secara formal, tapi juga sebagai hasil pemikiran mendalam yang lahir dari proses refleksi panjang para pendiri bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun pengalaman sejarah. Karena itu, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sistem pemikiran yang utuh dan tidak terpisah dari kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila memberikan cara pandang yang menyeluruh dalam memahami hubungan antara manusia, Tuhan, dan masyarakat. Dengan memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, kita tidak hanya menghafal sila-silanya, tetapi mampu menangkap makna mendalam yang menjadi dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai sistem filsafat berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tersusun secara sistematis, logis, dan saling berkaitan satu sama lain. Setiap sila tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan pemikiran yang utuh. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada kemampuannya memberikan dasar rasional terhadap nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya diterima sebagai warisan sejarah, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan filosofis. Selain itu, Pancasila menjadi landasan dalam menghadapi berbagai pemikiran dan ideologi dari luar. Dalam situasi global yang terus berkembang, Pancasila membantu bangsa Indonesia untuk tetap memiliki identitas yang jelas. Pancasila juga berfungsi sebagai alat evaluasi dalam penyelenggaraan negara. Setiap kebijakan yang diambil dapat diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga arah pembangunan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menyimpang dari tujuan nasional. Filsafat sebagai proses merupakan kegiatan berpikir yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan mendalam untuk mencari kebenaran yang paling dasar. Proses ini menuntut kemampuan untuk mempertanyakan hal-hal yang dianggap biasa hingga ditemukan makna yang lebih hakiki. Dalam konteks perumusan Pancasila, proses ini terlihat dari diskusi, perdebatan, dan pemikiran yang dilakukan oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang tepat. Mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek politik, tapi juga nilai moral, budaya, dan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, filsafat sebagai hasil adalah bentuk pemikiran yang telah tersusun secara sistematis dan dapat digunakan sebagai pedoman hidup. Pancasila merupakan hasil dari proses tersebut yang telah dirumuskan menjadi 5 sila yang saling berkaitan. Dengan memahami Pancasila sebagai proses dan hasil, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan sekadar konsep yang statis, tapi juga terbuka untuk dipahami dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Sistem filsafat adalah suatu kesatuan pemikiran yang tersusun secara teratur dan memiliki hubungan yang saling mendukung antar bagiannya. Dalam Pancasila, sistem ini terlihat jelas dari hubungan antar sila yang tidak dapat dipisahkan. Setiap sila memiliki fungsi tertentu, tetapi tetap terhubung dalam satu tujuan yang sama. Sifat sistematis ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekumpulan nilai yang berdiri sendiri, melainkan suatu struktur pemikiran yang utuh. Jika salah satu bagian diabaikan, maka keseimbangan sistem akan terganggu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh. Pendekatan yang parsial dapat menyebabkan kesalahan dalam memahami makna Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa, sistem ini menjadi dasar dalam membangun kebijakan yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antar aspek material dan spiritual. Sila-sila Pancasila memiliki hubungan yang bersifat hierarkis dan saling menjiwai. Sila pertama menjadi dasar utama yang memberikan nilai moral bagi sila-sila berikutnya. Nilai ketuhanan memberikan arah bagi pelaksanaan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap sila memiliki posisi yang penting dalam membentuk satu kesatuan yang utuh. Tidak ada satu sila yang dapat dipisahkan atau dianggap lebih penting secara terpisah, karena semuanya saling melengkapi. Dalam praktik kehidupan, kesatuan ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan nilai moral, kepentingan bersama, dan keadilan. Jika salah satu nilai diabaikan, maka keseimbangan dalam kehidupan berbangsa akan terganggu. Oleh karena itu, penerapan Pancasila harus dilakukan secara utuh dan tidak setengah-setengah. Pancasila dapat dipahami melalui dua pendekatan utama. Sebagai genetivus objektivus, Pancasila dijadikan bahan objek kajian dalam berbagai bidang filsafat. Nilai-nilai Pancasila dapat dianalisis menggunakan pendekatan filsafat hukum, politik, maupun sosial untuk memperdalam pemahaman terhadap maknanya. Pendekatan ini membantu menjelaskan posisi Pancasila dalam konteks ilmu pengetahuan. Sementara itu, sebagai genetivus subjektivus, Pancasila digunakan sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi ideologi lain. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai standar dalam menentukan apakah suatu pemikiran atau kebijakan sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Dengan dua pendekatan ini, Pancasila tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga digunakan secara praktis dalam menilai realitas sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran aktif dalam membentuk cara berpikir dan sikap masyarakat. Landasan ontologis, Pancasila membahas tentang hakikat keberadaan yang menjadi dasar dari nilai-nilai Pancasila.
Fokus utamanya adalah manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Manusia dalam Pancasila dipandang sebagai makhluk yang bertuhan, memiliki martabat, dan hidup dalam kebersamaan. Dalam landasan epistemologis, membahas sumber pengetahuan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berasal dari budaya, agama, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hasil tiruan dari ideologi lain, tetapi lahir dari jati diri bangsa. Sedangkan landasan aksiologis membahas nilai guna dari Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang benar dan baik. Dalam kehidupan bernegara, landasan ini digunakan untuk menilai kebijakan agar tetap sesuai dengan nilai moral dan keadilan. Ketika landasan ini saling berkaitan dan membentuk dasar yang kuat bagi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah fondasi intelektual yang memberikan makna mendalam bagi keberadaan negara Indonesia. Melalui kesatuan sila-silanya yang bersifat hierarkis, piramidal, Pancasila menawarkan cara pandang yang utuh terhadap Tuhan, manusia, dan masyarakat. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan sebuah sistem pemikiran yang rasional dan kritis yang harus diimplementasikan untuk mencapai kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.